Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah fakta sains yang super menarik dan jujur aja, ini mungkin bakal mengubah cara pandang Anda selamanya tentang serangga kecil ikonik ini. Ya, kita lagi ngomongin kepik atau ladybugs. Selama ini kita kira peran mereka dalam membasmi hama itu simpel, tapi tunggu dulu. Siapkan diri Anda karena kisah nyata di balik serangga merah berbintik ini ternyata jauh lebih rumit dari yang sering kita dengar. Kita semua pasti tumbuh dengan anggapan ini kan? Kalau lihat ada kepik di kebun, kita langsung mikir, wah aman nih tanaman kita. Mereka sering banget dianggap sebagai pahlawan kecil yang super baik hati, solusi alami dan sempurna buat membasmi semua hama. Tapi, apa iya setiap kepik itu penyelamat tanpa celah? Nah, ekspektasi kita ini seringkali meleset dari realitas ekologisnya. Hari ini, kita bakal menantang miskonsepsi itu dan melihat langsung apa sih kata sains sebenarnya. Oke, biar gampang, kita punya 5 poin utama buat panduan kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep pengendalian biologis. Terus yang kedua, pertempuran antara kutu sisik versus kutu daun. Ketiga, momen di mana kepik malah menjadi hama. Keempat, kita bakal bongkar mitos membeli kepik secara online. Dan kelima, gimana sih cara efektif melestarikan populasi asli mereka? Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, konsep pengendalian biologis. Jadi gini, dalam dunia sains, pengendalian biologis itu pada dasarnya adalah aksi top-down. Artinya, ada predator atau musuh alami di atas yang bertugas menekan populasi hama di bawahnya. Nah, manusia tuh punya 3 cara buat nerapin ini. Ada metode klasik, yaitu mengimpor spesies eksotis dari luar negeri buat mengatasi hama baru. Terus ada augmentasi, di mana kita beli predator dan melepaskannya untuk efek sementara. Dan yang terakhir, konservasi, yaitu kita ngubah habitat alami biar spesies predator asli betah tinggal di sana. Perbedaan ketiga cara ini krusial banget buat cerita kita selanjutnya. Semuanya bermula dari sebuah kisah sukses di masa lalu yang benar-benar epik. Saking suksesnya, kisah ini sering bikin kita merasa terlalu aman kalau ngomongin pengendalian hama biologis. Jadi, mundur ke tahun 1887, industri jeruk di California tuh nyaris hancur lebur gara-gara wabah hama kutu sisik. Pemerintah akhirnya mutusin buat ngirim entomolog ke Australia. Modalnya cuma sekitar $1.500. Dan hasilnya bener-bener keajaiban. Seluruh industri jeruk berhasil diselamatkan. Tapi gimana bisa? Pahlawan sesungguhnya dari keajaiban itu adalah seekor serangga bernama kumbang Vedalia. Bayangin aja, cuma dengan mendatangkan sekitar 10.555 ekor kumbang ini dari Australia, mereka sukses total membasmi kutu sisik di California. Ini tuh contoh paling klasik dan sempurna di buku teks. Gara-gara kesuksesan yang cepat dan murah meriah ini, dunia langsung mikir, wah gampang banget ya, kita tinggal impor kepik aja buat basmi hama apapun. Tapi ya gitu, alam rupanya nggak bekerja sesederhana itu. Masuk ke bagian kedua, kutu sisik versus kutu daun, atau yang sering disebut aphids. Alasan kenapa kepik nggak selalu berhasil itu ada pada biologi mangsanya. Kutu sisik itu kan geraknya lambat, perkembangbiakannya juga pelan, jadi populasinya stabil dan kepik punya banyak waktu buat memangsa mereka. Nah, beda cerita sama kutu daun atau aphids. Aphids ini punya strategi yang gila banget, mereka berkembang biak dengan kecepatan luar biasa. Bahkan mereka bisa melahirkan anak yang di dalam perutnya udah mengandung anak lagi. Generasinya bertumpuk-tumpuk, kecepatan reproduksi yang gila-gilaan ini jelas bikin kepik kewalahan. Kepik bakal selalu tertinggal satu langkah di belakang. Belum lagi masa yang satu ini, poin krusial yang sering kita lupa. Kepik itu sama sekali bukan predator puncak yang kebal dari bahaya. Di alam liar yang kejam, ada yang namanya fenomena predasi intragild. Artinya, kepik yang lagi asik berburu aphid sangat mungkin disergap dan malah dimakan oleh predator lain yang ukurannya lebih besar, kayak kutu pembunuh misalnya. Mereka cuma bagian dari jaring makanan yang rumit banget, bukan sekedar obat semprot pembasmi hama instan. Oke, lanjut ke bagian ketiga, saat kepik menjadi hama. Coba deh bayangin situasi ini. Musim dingin tiba dan bukannya udara dingin yang jadi masalah, tapi ratusan bahkan ribuan kepik tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam rumah Anda. Ini nyata loh, dan ini adalah ulah spesies Harmonia axiridis alias kepik harlequin asal Asia. Dulu mereka diimpor besar-besaran karena dianggap sangat rakus memangsa hama. Tapi efek sampingnya, saat suhu mulai turun, mereka punya insting super agresif buat bergerombol mencari kehangatan di tempat tinggal manusia. Bener-bener bikin pusing?
Dan kepik Harley Quinn ini jadi bukti nyata kalau nafsu makan yang besar itu ibarat pedang bermata dua. Nggak cuma nginvasi rumah kita, mereka juga agresif menyingkirkan spesies kepik lokal. Parahnya lagi, mereka bisa gigit kulit dan memicu reaksi alergi pada beberapa orang. Buat petani, bencana. Kalau stok kutu daun udah habis, kepik ini beralih memakan buah-buahan lunak kayak persik. Bahkan, di perkebunan anggur, cairan kimia berbau tajam dari tubuh mereka bisa bikin rasa wine jadi rusak parah kalau nggak sengaja terproses. Makanya, nggak heran kalau kepik satu ini sampai masuk ke daftar spesies invasif global. Bagian keempat. Nah, ini yang sering banget kejadian. Mitos membeli kepik secara online. Pernah iseng beli sekantong kepik di toko online buat kebun Anda? Mending jangan diulangi lagi deh. Proses industri penjualan kepik komersial ini sebenarnya hampir nggak ada gunanya buat kebun terbuka. Mayoritas kepik yang dijual, khususnya spesies Hippodamia convergens, itu dipungut di pegunungan pas mereka lagi berhibernasi massal. Setelah itu mereka dikemas, dikirim, lalu Anda melepaskan mereka dengan penuh harapan. Dan apa yang terjadi? Wuss! Mayoritas dari mereka bakal langsung terbang menjauh. Loh, kok bisa? Ternyata, sains dengan telak membantah janji-janji manis para penjualnya. Kepik yang baru aja dibangunin dari tidur panjang atau hibernasi itu, secara biologis memang terprogram buat langsung terbang sejauh-jauhnya. Mereka harus menyebar dulu sebelum akhirnya mau menetap, makan, dan bertelur. Jadi, pas Anda melepas mereka di kebun yang penuh hama, insting mereka bukan teriak, "Asyik, makan!" tapi malah, "Ayah terbang!" Singkatnya, Anda itu cuma buang-buang uang buat nyebarin kepik ke kebun tetangga di kota sebelah. Tapi oke, mari kita adil. Apakah metode beli dan lepas ini 100% gagal total? Nggak juga. Berdasarkan data, kalau metode ini dipakai di lingkungan yang benar-benar tertutup rapat, kayak rumah kaca komersial, nah itu baru bisa efektif banget. Kalau Anda lepas kepik yang masih dalam fase telur atau larva yang belum bisa terbang, atau rilis kepik dewasa di dalam ruangan tertutup di mana hamanya ngumpul, mereka ya nggak punya pilihan selain makan hama itu. Tapi kalau buat halaman rumah atau ladang terbuka, ahli biologi sih sepakat itu cuma buang-buang waktu dan biaya. Kita sampai di bagian kelima, dan ini adalah solusinya. Melestarikan populasi kepik asli. Coba tebak, apa rahasia terbesar kepik yang jarang banget diketahui orang? Mereka itu nggak bisa hidup bahagia cuma dari makan afit doang. Yah, kepik itu sangat butuh sumber nutrisi tambahan. Di tengah musim panas yang kering dan terik, apalagi pas hama kutu daun lagi berkurang, kepik bakal ngandelin banget nektar ekstra floral dari tanaman pendamping, kayak bunga matahari misalnya, supaya bisa bertahan hidup. Jadi kalau kebun Anda itu isinya cuma satu jenis sayuran tanpa ada bunga yang mendukung, siap-siap aja kepik Anda bakal kelaparan dan milih pergi dari situ. Makanya, sains merekomendasikan banget satu pendekatan ini. Manajemen atau modifikasi habitat. Taktik ini praktis kok, bisa dipakai dari tukang kebun rumahan sampai petani komersial. Mulailah dengan menanam bunga-bunga aromatik di pinggiran kebun, kayak adas, ketumbar, atau bunga matahari buat narik perhatian mereka. Terus, kurangi membajak tanah, biar sisa-sisa jerami bisa jadi tempat mereka sembunyi. Kadang, membiarkan beberapa gulma seperti dandelion tumbuh di awal musim itu bagus banget loh buat ngasih mereka asupan polen pertama. Dan pastinya, kalau memang terpaksa pakai pestisida, pilihlah yang sangat selektif, yang cuma nargetin hama tapi tetap aman buat pahlawan kecil kita ini. Salah satu bukti paling keren dari modifikasi lingkungan ini adalah inovasi yang disebut bank kumbang. Konsepnya simple tapi brilian. Petani sengaja bikin gundukan tanah memanjang di tengah ladang, terus ditanami rumput-rumput abadi yang dibiarkan tumbuh lebat berantakan. Nah, struktur rumput yang padat ini ternyata jadi hotel bintang 5 buat spesies kepik asli. Di sanalah mereka bisa berhibernasi dengan aman dan nyaman sepanjang musim dingin yang ekstrim. Jadi, ketimbang buang uang beli kepik tiap tahun, Bank Kumbang ini ngejamin ratusan kepik lokal bakal langsung siap tempur di ladang Anda begitu musim semi tiba. Pada akhirnya, inilah inti dari semua ilmu pengendalian biologis modern. Harapan akan solusi instan dan magis itu ya cuma mitos. Kita nggak bisa lagi ngasal mendatangkan spesies dari luar negeri, dan jelas nggak ada gunanya nebar kepik yang bingung di kebun kita. Pengendalian biologis yang sejati adalah soal gimana kita menciptakan ekosistem alami yang bikin predator itu betah dan mau tinggal di sana selamanya. Nah, sekarang pertanyaan saya buat Anda. Coba lihat ruang hijau yang Anda punya. Entah itu cuma pot kecil di balkon, halaman belakang, atau mungkin ladang yang luas. Langkah apa nih yang mau Anda ambil dan tanaman apa yang bakal Anda tanam besok buat mengundang para pahlawan sejati ini menetap di sana? Pikirkan itu baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ikut mendalami ulasan ini dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.